Halo Halo teman-teman, teman-teman, kami terdiri dari Vincent Chuang. Saya Virginita. Maria. Kami akan membahas materi biologi tentang anabolisme. Materi anabolisme ini adalah turunan dari materi metabolisme ya teman-teman. Jadi metabolisme terdiri dari dua. Yang pertama anabolisme dan yang kedua adalah katabolisme. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang anabolisme meliputi Yang pertama itu karakteristik anabolisme. Yang kedua, jenis asimilasi karbon yang terbagi menjadi kemositesis dan fotosintesis. Tiga, dan dapat tahapan fotosintesis ini terbagi lagi menjadi reaksi terang dan reaksi gelap. di mana pada reaksi terang kita akan membahas tentang struktur membran tilakoid yang meliputi fotosistem 1, fotosistem 2, serta membahas tentang reaksi terang dan aliran elektron dari siklik dan non-siklik. Pada reaksi gelap, kita bakal bahas siklus Calvin dan perbedaan mekanisme fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yuk simak pembahasannya. Yang pertama, karakteristik anabolisme. Anabolisme mempunyai 3 karakteristik. Nih, teman-teman. Yang pertama itu membentuk senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Lalu, yang kedua, butuh energi agar proses dapat berlangsung atau endorgonik dan diikuti dengan pemecahan ATP. Jadi, beda nih dengan karakteristik katabolisme yang merupakan kebalikannya, yaitu memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, melepas energi atau eksergonik dan diikuti dengan pembentukan ATP. Yang kedua, kita masuk ke jenis asimilasi karbonnya. Berdasarkan sumber energi utamanya, jenis asimilasi karbon dibagi menjadi dua nih, yang terdiri dari kemositesis dan fotosintesis nih. Kemositesis. Ingat aja nih, kemo itu artinya kimia, berarti kemositesis adalah sumber energi utama berupa bahan kimia, dan fotosintesis itu, ingat, foto, cahaya, berarti sumber energi utamanya berupa cahaya. Untuk detailnya lengkapnya, kemositesis adalah asimilasi karbon yang sumbernya energi berupa energi kimia hasil oksidasi molekul kimia, dan proses ini biasanya dilakukan oleh Archaeobacteria seperti Thiobacillus. Cara bakteri melakukan kemosintesis gimana sih? Jadi di bawah laut itu ada mineral di kawah dasar laut hasil muntahan magma seperti H2S. Nih. Nah, bakteri belerang ini bakal bereaksi dengan mengikat oksigen atau mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi sulfur. Terus sulfur bakal dioksidasi lagi menjadi asam sulfat dengan diikuti pembebasan energi kimia. Nah, energi kimia ini bakal dipakai untuk ngereaksi karbon dioksida. Nah, air serta membentuk molekul karbon kompleks, jadi persamaan reaksinya bisa disederhanain. Jadi kayak gini ya teman-teman. Fotosintesis cahaya matahari ini bakal dipakai buat ngereaksi karbon dioksida dan air buat ngebentuk molekul karbon yang lebih kompleks, yaitu glukosa yang merupakan karbohidrat juga ya. Tapi nih, nggak semua organisme itu bisa melakukan fotosintesis ya teman-teman, karena cahaya matahari itu cuma bisa ditangkap oleh klorofil. Jadi hanya organisme yang mempunyai klorofil yang bisa ngelakuin fotosintesis seperti tumbuhan, alga, dan juga cyanobacteria ya teman-teman. Lokasi fotosintesis pada tumbuhan fotosintesis itu umumnya terjadi di bagian daun, tepatnya di mesofil daun yang banyak mengandung kloroplas. Nah, kloroplas itu apa sih? Kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil atau disebut pigmen fotosintesis. Di dalamnya ada dua bagian penting itu, yaitu stroma dan grana. Kalau stroma merupakan cairan kloroplas yang mengandung banyak enzim fotosintesis, sedangkan grana adalah tumpukan tlikauid. Grana dan tlikauid ini sama-sama mengacu ke sistem
membran dalam kloroplas yang cuma granat. Ya, cuma granat itu setumpuk sedangkan tilakoid itu cuma satu doang. Kita lanjut nih ke tahapan fotosintesis nih. Jadi berdasarkan kebutuhan cahaya, fotosintesis dibagi menjadi dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Oke, kita mulai dari reaksi terang dulu ya teman-teman. Reaksi terang itu harus terjadi pada kondisi terang atau ada cahaya. Soalnya reaksi ini membutuhkan cahaya matahari atau bisa disebut juga light depend. Nah, karena butuh cahaya, berarti butuh klorofil untuk menangkap cahaya. Makanya reaksi terang ini terjadi di grana atau tilakoid di mana klorofil itu ada. Terus tujuan reaksi terang itu buat ngubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Tapi selain itu, reaksi terang bakal bentuk NADPH sebagai pembawa elektron dan oksigen. Hasil pemecahan air nanti ATP sama NADPH-nya bakal dipakai nih di reaksi gelap. Nah, oksigennya bakal dilepas lewat stomata. Oke, reaksi terang udah. Kita lanjut ke reaksi gelap atau disebut juga dengan siklus Calvin. Reaksi gelap ini nggak butuh cahaya atau namanya light independent. Maka dari itu, reaksi ini bisa terjadi kapan aja nih. Baik di kondisi terang kayak siang hari atau gelap kayak malam hari. Nah, tapi reaksi gelap ini tetap butuh enzim-enzim fotosintesis. Makanya terjadinya itu di stroma. Tujuannya itu buat mengikat karbon dioksida sehingga bisa membentuk produk fotosintesis yaitu karbohidrat atau gula. Nah, kita masuk nih ke reaksi terang. Kita mulai dulu dari struktur membran tilakoid sebagai tempat terjadinya reaksi terang dulu ya. Jadi, membran tilakoid itu ada 3 struktur utama yang terlibat dalam reaksi terang, yaitu yang pertama ada fotosistem yang mengandung pigmen. Lalu ada kompleks protein untuk aliran elektron, dan yang ketiga ada ATP sintase buat ngebentuk ATP. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama kita bahas dari fotosistem dulu nih. Fotosistem itu kompleks protein yang mengandung banyak pigmen fotosintesis nih. Kalau di tumbuhan, pigmen dominannya berupa klorofil yang sering disebut sebagai zat hijau daun. Kenapa? Karena klorofil banyak mantulin cahaya hijau, sehingga bikin daun jadi kelihatan berwarna hijau. Tapi pigmen ada macam-macam, tergantung organismenya. Contohnya, ada pigmen klorofil yang mantulin cahaya hijau. Lalu ada pigmen klorofil A yang menyerap cahaya merah dan biru ungu. Lalu ada pigmen klorofil B yang menyerap cahaya biru orange. Lalu ada yang keempat, karotenoid yang menyerap cahaya ungu biru. Di klorofil ini, tujuannya buat memanen energi cahaya. Coba deh diperhatiin gambar ini. Ini tuh gambar fotosistem. Fotosistem ini terdiri dari 2 bagian. Nah, yang ini nih, yang di luar, ini namanya kompleks antena. Nah, sedangkan kalau yang di tengah ini namanya pusat reaksi. Nah, kalau di kompleks antena, banyak molekul pigmen yang meliputi klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Yang fungsinya itu mengumpulkan energi cahaya dan nyalurin energinya ke pusat reaksi. Terus kalau di pusat reaksi cuma ada sepasang klorofil A dan akseptor elektron primer aja, yang fungsinya sebagai pendonor elektron. Karena elektron tereksitasi, elektronnya bakal lepas nih dari klorofil. Sedangkan kalau akseptor elektron primer itu yang pertama kali nangkep elektron yang lepasin klorofil A tadi. Nah, berdasarkan perbedaan panjang gelombang optimal yang ditangkap pasangan klorofil A pusat reaksinya, fotosistem ini bisa dibedain jadi 2 jenis nih, yaitu fotosistem 1 atau PS1 dan fotosistem 2 atau PS2.
Pusat reaksi PS2 ini disebut juga dengan P680, soalnya paling optimal nyerap cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer. Sedangkan kalau pusat reaksi PS1 disebut juga dengan P700, soalnya paling optimal nyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kalau kita lihat panjang 600 dan 700 nanometer ini, keduanya ada di spektrum cahaya merah ya. Tapi walaupun begitu, fotosistem ini bukan cuma nyerap cahaya merah aja ya. Nah, lalu kita lanjut ke kompleks protein. Nah, jadi kompleks protein itu yang warna biru ini nih. Kompleksnya itu terdiri dari kompleks sitokrom, terus ada molekul carrier yang terdiri dari plastoquinone, plastocyanin, dan ferredoxin, serta NADP plus reduktase. Fungsi kompleks protein buat ngalirin elektron dari PS2 ke PS1, sampai akhirnya bisa dipakai buat ngereduksi NADP plus menjadi NADPH. Oke, kita ke ATP sintase yang warna oranye ya. Nih yang warna oranye. Nah, sama dengan ATP sintase di respirasi aerob, ATP sintase ini juga memiliki fungsi ngebentuk ATP dengan memanfaatkan energi dari chemiosmos. Oke, kita masuk ke tahapan reaksi terang ya. Yang pertama, kita mulai dari aliran elektron dulu. Tujuan utama proses ini adalah untuk menghasilkan NADPH yang akan digunakan untuk reaksi gelap. Tahapan aliran elektron fotosintesis ini dimulai ketika PS2 menyerap cahaya matahari. Energinya itu bakal disalurin dari kompleks antena ke pusat reaksi. Terus, akibatnya membuat elektron pada P680 tereksitasi. Kemudian, lepas dan ditangkap oleh akseptor primer. Berikutnya, oleh akseptor elektron primer, elektronnya dipindahin ke molekul carrier plastoquinone dan terus berlanjut ke kompleks sitokrom. Pas elektron yang sampai di sini, bakal ada ion H+ yang dipompa masuk dari luar membran tilakoid ke dalam rongga tilakoid. Di saat yang sama, di PS1 akan tereksitasi sama seperti di PS2. P700-nya bakal ngelepasin elektron. Bedanya, kekosongan elektron karena eksitasi ini bakal digantiin dari elektron yang ditransfer molekul carrier plastocyanin dari sitokrom. Sementara, elektron dari P700 yang lepas bakal dibawa sama molekul carrier ferredoxin ke NADP plus reduktase buat ngereduksi NADP plus menjadi NADPH. Fotolisis air ada katalisis yang berarti pecah. Berarti fotolisis air mengacu pada pemecahan air. Kalau fotolisis ini terjadi berbarengan sama aliran elektron yang sudah kita bahas tadi, berarti tujuan utama fotolisis air itu buat ngegantiin elektron yang hilang waktu ada eksitasi elektron di PS2. Jadi, waktu terjadi eksitasi elektron ini, molekul air yang diserap tumbuhan bakal pecah menjadi elektron, oksigen, dan 2 ion H2+. Nah, elektronnya itu akan langsung dipakai buat ngegantiin proses ini saat tereksitasi sama cahaya matahari. Elektron dari PS2 bakal dipindahin buat mengisi kekosongan elektron ini. Fotolisis air terus didorong buat terjadi. Lalu, oksigen bakal jadi produk sampingan hasil fotosintesis yang dilepas ke udara dan ion H+ bakal dipakai buat pembentukan ATP. Lanjut, fotofosforilasi adalah proses pembentukan ATP yang dipengaruhi oleh cahaya matahari karena terjadinya di reaksi terang. Jadi, tujuan utama reaksi ini untuk menghasilkan ATP yang bakal digunain di reaksi gelap. Sebelumnya, ion H+ bakal dipakai untuk membentuk ATP dan melewati ATP sintase. Pergerakan ini bakal nyediain energi yang dipakai ADP buat mengikat fosfat anorganik sehingga menjadi ATP. Oke, kita masuk ke siklik dan non-siklik. Kita bahas yang non-siklik dulu. Jadi, aliran elektron yang sudah kita bahas tadi,
yang dari PS2 ke PS1 terus ke NADP+, redutase merupakan aliran elektron non-siklik. Soalnya aliran elektronnya nggak balik ke PS2 dan arah alirannya linear atau tidak membentuk siklus. Nah, pembentukan ATP yang terjadi karena aliran non-siklik ini disebut sebagai fosforilasi non-siklik. Lanjut ke aliran elektron siklik, yang elektronnya bisa balik lagi. Rutenya itu dari PS1 balik ke sitokrom dan balik ke PS1 dan sitokrom lagi dan ngebentuk siklus. Kita bahas reaksi gelap atau siklus Calvin. Jadi nih, reaksi gelap itu sama aja dengan siklus Calvin. Disebut gelap karena nggak melibatkan cahaya secara langsung dan prosesnya terjadi di stroma pada kloroplas. Namanya siklus ini diambil dari nama penggagasnya, yaitu Marvin Calvin. Intinya di siklus ini karbon dioksida bakal diubah menjadi karbon organik berupa gliseraldehid 3-fosfat atau namanya G3P yang memiliki 3 karbon. Nah, 2 molekul 3P yang bakal dipakai buat ngebentuk glukosa. Berarti dalam satu siklus Calvin nggak langsung dihasilin glukosa ya. Jadi dalam prosesnya perubahannya bakal menggunain ATP dan NADPH dari hasil reaksi terang tadi. Nah, kita mulai dari fiksasi karbon dulu sebagai tahap awal siklus Calvin. Fiksasi itu artinya mengikat. Nah, karena di tahapan ini karbon dioksida atau CO2 bakal diikat nih sama enzim Rubisco buat digabung dengan molekul berkarbon 5 yang namanya RUBP atau disebut juga dengan ribulosa bifosfat. Nah, tadi hasil siklus Calvin G3P ya, yang karbonnya ada 3. Buat ngehasilin satu G3P butuh 3 CO2 yang bakal difiksasi sama 3 molekul RUBP. Makanya di sini ada angka 3 di sini nih yang nunjukin jumlah molekul yang diperlukan untuk membentuk satu G3P. Oke, lanjut. Hasil fiksasi 3 CO2 yang berikatan dengan 3 RUBP akan ngebentuk 3 senyawa intermediat berkarbon 6 yang sifatnya itu gak stabil. Jadi bakal langsung pecah dia jadi 2 molekul 3 fosfogliserat atau 3 PGA yang berkarbon 3. Karena ada 3 senyawa intermediat berarti totalnya itu ada 6. 3 fosfogliserat ya. Nah, berikutnya ada tahapan yang kedua yaitu reduksi. Kalau di reaksi terang dia kan tadi hasilin ATP dan NADPH buat dipakai di reaksi gelap. Maka dua produk ini akan dipakai di tahapan yang kedua dari siklus Calvin yaitu reduksi. Nah, jadi 3 fosfogliserat atau 3 PGA bakal direduksi dengan memanfaatkan ATP dan NADPH dari reaksi terang. Nah, di tahap ini 6 molekul 3 fosfogliserat awalnya akan ditambahin 6 ATP buat nyediain energi sekaligus gugus fosfat
sehingga masing-masing molekulnya bakal nerima satu fosfat tambahan dan dihasilkan 6 molekul 1,3 bisfosfogliserat. Jadi ya kelihatan ya bedanya sebelum dan sesudah dikasih ATP. Terus 6 molekul 1,3 bisfosfogliserat bakal direduksi dengan 6 NADPH. Jadi masing-masing molekul 1,3 bisfosfogliserat bakal nerima elektron dari NADPH, sehingga nantinya akan terbentuk 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Satu molekul G3P ini bakal keluar dari siklus dan bakal dipakai buat ngebentuk glukosa maupun gula lainnya lah. Tapi 5 G3P yang tersisa bakal lanjut nih ke tahap ketiga dari siklus Calvin, yaitu regenerasi. Nah, di tahap regenerasi, RUBP bakal diregenerasi atau disusun ulang dari G3P dengan ngelibatin hidrolisis ATP. Nah, coba lihat nih. Ada 5 molekul G3P. Karena masing-masing molekul punya 3 karbon, jadi total karbonnya nih ada 15 ya. Sedangkan untuk ngebuat satu RUBP dibutuhin 5 karbon. Nah, jadi di 5 G3P ini bakal kebentuk 3 RUBP aja. Dan bakal dibutuhin 1 ATP setiap pembuatan 1 RUBP. Sehingga pada tahap ini akan dibutuhkan 3 ATP karena akan dibentuk 3 RUBP. Nah, jadi kalau ditotalin ATP dan NADPH-nya ada berapa? Nah, jadi ATP yang dihasilin untuk membentuk 1 G3P ada itu 9. Nah, jadi 6-nya dipakai di tahapan reduksi dan 3 lagi dipakai di tahapan regenerasi. Dan total NADPH-nya itu cuma 6 yang dipakai pada tahap reduksi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kelompok tumbuhan C3, C4, CAM ini dibedakan berdasarkan mekanisme fisikasi karbon pada reaksi gelap. Yang pertama, tumbuhan C3 artinya tumbuhan hasil fiksasinya senyawa organik berkarbon 3, yaitu 3 fotosileserat. Umumnya tumbuhan C3 ini kita temui di tempat kering atau lembab, seperti di iklim tropis dan subtropis. Contoh tanaman C3 ini kurang lebih adalah padi, gandum, dan kedelai. Tumbuhan C4 itu hasil fisikasi karbon yang merupakan senyawa organik berkarbon 4. Kayak yang berterampur hangat sampai tinggi. Seperti contohnya itu padang rumput. Contoh dari tumbuhannya itu ada tebu, jagung, rumput-rumputan. Dan terakhir tumbuhan CAM atau Characulaceae Acid Metabolism dinamai CAM karena pertama kali ditemukan pada famili Characulaceae atau pada tanaman cecer bebek. Hasil fisikasi karbonnya sama seperti tanaman C4, yaitu berupa senyawa organik berkarbon 4 atau malat. Bedanya di tubuh CAM, melakukan fikasi karbon hanya di malam hari. Tubuh CAM ini bisa ditemukan di lingkungan yang panas dan kering, contohnya padang gurun. Contoh tumbuhannya itu adalah kaktus dan nanas. Berdasarkan cara fikasi karbon tanaman C3, mekanismenya sama dengan siklus Calvin yang udah kita bahas tadi di tumbuhan C3 ini. CO2 bakal langsung masuk ke siklus Calvin buat fikasi sama enzim Rubisco dan ngasilin 3-PGA. Yang merupakan senyawa berkarbon 3, sedangkan pada tanaman C4 dan CAM CO2 nggak langsung masuk ke siklus Calvin. Ini soalnya sebelum masuk ke siklus Calvin, CO2 bakal difikasi sama enzim PEP karboksilase, terus ditambah senyawa PEP atau fosfoenol pirufat dan ngehasilin OAA atau oksaloasetat. Terus malat yang merupakan senyawa berkarbon 4. Oke deh teman-teman, sampai di sini
pembahasan materi kami mengenai anabolisme. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.